Hello guys, selamat datang di channel Star Movies. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Mimin akan merangkum sebuah film horor dari Thailand yang berjudul The Medium. Film ini dirilis tahun 2021, dan di Indonesia baru rilis tanggal 20 Oktober tahun 2021 guys. Film ini mengisahkan keluarga keturunan dukun di sebuah desa negara Thailand. Keluarga ini kesehariannya diikuti oleh sekelompok orang yang ingin membuat film dokumenter. Penasaran bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Yuk kita gaspol ke alur ceritanya, selamat menonton. Film diawali dengan sekelompok orang yang mengunjungi daerah Isan di Thailand untuk membuat film dokumenter. Mereka ingin mendokumentasikan kehidupan Nim, seorang warga lokal yang dijadikan medium untuk roh bayan, dewa yang disembah penduduk desa. Penduduk desa tersebut mempercayai kepercayaan supranatural, mempercayai bukan hanya jiwa orang yang mati saja tetapi juga semua yang hidup. Mereka mempercayai rumah, pegunungan, hutan, pepohonan, ladang, semuanya memiliki roh. Saat tim dokumenter mewawancarai Nim mengatakan ada banyak jenis dewa di timur laut, seperti dewa penyembuh, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dan lain-lain. Dewa baik akan melindungi mereka, sedangkan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan bagi mereka. Nim mengatakan dewa yang ada di tubuhnya disebut Martian, dan dia merupakan dukun yang dirasuki Dewa Bayan. Dewa Bayan adalah dewa leluhur, dewa yang baik dan selalu memberkati warga desa. Sejak lahir nenek Nim adalah dukun Bayan, Dewa Bayan hanya merasuki wanita sebagai perantara. Sejak nenek Nim wafat, perdukunan diwariskan ke tantenya. Setelah tantenya, Dewa Bayan melekat pada Noi, saudarinya Nim. Tetapi Noi menolaknya, karena itu Dewa Bayan memilih tubuhnya. Setiap hari, orang-orang datang ke rumah Nim untuk diobati. Ada beberapa yang mencari berkah dan permohonan. Saat orang meminta bantuan pada Nim, mereka membawa anggur dan ayam untuk sesajen. โรคที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะเป็นโรคปกติก็หาหมอนะ Di suatu pegunungan, di mana setiap warga desa termasuk Nim memanjatkan doa mereka pada sebuah patung yang mereka sebut Dewa Bayan. สวดมนต์ทุกวันทำพิธีแล้วก็มีคนมาหาแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องถือว่า Suatu hari Nim pergi ke pemakaman Willow, suami dari Noi adiknya. Sejak mengambil keputusan untuk pindah agama, keluarga Noi ditimpa berbagai kesialan. Kakeknya terbunuh, ayahnya bangkrut, suaminya meninggal karena kanker dan putranya Mike meninggal karena kecelakaan. Nim merupakan 3 bersaudara di keluarganya. Manit anak yang tertua, Nim yang kedua. Lalu Noi, suami Noi baru saja wafat. Kini Noi cuma berdua bersama anak perempuannya Ming. Hari pun sudah malam, acara pemakaman suami Noi selesai. Para tamu yang melayat pun sudah pergi pulang, tersisa keluarga dari Noi di rumah. Terlihat dari mereka masih berkumpul di ruangan itu, tiba-tiba Ming mengamuk dan marah-marah, entah apa sebabnya. Ming tiba-tiba menuduh omnya yang aneh-aneh. Dari sini Nim dan keluarganya mulai merasa aneh dengan Ming. Setelah semuanya pulang, Nim beranjak untuk beristirahat dan tidur. Tapi Nim melihat Ming menatap seseorang, yaitu nenek buta tetangganya. Ming. Keesokan harinya, di depan rumah Nim melihat orang-orang pada ramai. Setelah Nim menanyakan, ada yang meninggal, yaitu nenek buta tadi malam yang ia lihat di kamar. Terlihat Ming berdiri di sana. Ketika Nim melihatnya, Ming langsung pergi ke sudut rumah yang ada di sana. Nim pun mengejarnya. Ming pun berdiri di depan pintu. Entah apa maksudnya dan entah mau apa, Nim pun melihat keanehan lagi dari Ming. Hari pun berganti, Nim pergi ke rumah Noi dan Ming. Karena dia yakin ada yang aneh dari Ming, Nim yang tanpa permisi langsung masuk ke dalam rumah dan menggeledah isi kamar Ming.
ditemukanlah wampataba di lemari Ming yang dipercaya pengusir hantu dan penolak bala. Ming yang mengetahui hal itu langsung marah dan mengusir Nim. เขามาทำอะไรกันเขา แล้วก็หูแว่วได้ยินอะไรแปล ไม่ ก มี ๆแล้ว อ่ะ ใช่ไหม ไม่มีแล้ว Ming bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan tenaga kerja. Pergi pagi pulangnya sore hari. นี่ค่ะ Sedangkan Noi ibu Ming bekerja jualan daging di pasar. Tim dokumenter mencoba menanyakan saat dirasuki Dewa Bayan kepada Noi. Lalu Noi menceritakan saat dia umur 20 tahun, badannya terasa aneh, orang bilangnya penyakit dewa. Kepala sakit sekali, setiap hari terjadi haid selama 5 bulan. Tantenya juga dukun, katanya Noi harus mewarisi. Tetapi Noi tidak ingin menjadi dukun. ป้าก็เลยไปเข้าให้ตัวเองเป็นร่างทรง ท่านทั้งหลาย Hari demi hari Ming perilakunya sangat berubah. Teman dekatnya Ming menunjukkan video kekanak-kanakan Ming kepada tim dokumenter. Suka pulang larut malam, dan mabuk-mabukan, pulang bukannya ke rumah tetapi malah ke kantornya. Dari klub malam Ming dalam keadaan mabuk berat, dan tim dokumenter tetap mengikuti. Ternyata dia tidak pulang ke rumah melainkan pergi ke ruangan kantor dia bekerja dan tidur di sana. Keesokan harinya orang-orang sudah masuk kerja dan Ming masih tertidur. Saat terbangun dan berdiri, orang di sana pada melihat Ming karena ada darah yang mengalir dari pahanya. Ming langsung panik dan berlari ke toilet. Pada saat di rumahnya, ibu Ming menanyakan apa yang terjadi pada Ming, tetapi tidak dijawabnya. Sekarang Ming sering sakit-sakitan, bertingkah aneh, berperilaku seperti anak-anak dan emosian kepada orang lain. Nim yang merasa khawatir dengan keadaan Ming, mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Ming, tetapi ketika Nim menanyakan kepada Ming tentang sesuatu yang terjadi padanya, Noi marah takut anaknya akan dimasukkan Dewa Bayan dan dijadikan dukun oleh Nim. Nim diusir lagi dan belum mendapat petunjuk di sana. Ming pergi berobat karena kepalanya sakit sekali. Begitupun kemaluannya, dokter gak tahu kenapa dan entah penyebabnya apa. Ming menceritakan dia didatangi dalam mimpi oleh pria besar. Dadanya penuh mantra aneh, dua kakinya menjuntai, lidah tebal yang menjilati ujung pedang. Ada tanah penuh darah dengan kepala seseorang terpenggal. Suatu hari saat Ming berada di kantor dan sedang melayani customernya, tiba-tiba Ming pusing lalu meminum obatnya, tetapi kepalanya makin pusing dan perutnya mengalami kontraksi. Ming. Saat Ming berada di mejanya kembali, tiba-tiba manajernya meminta Ming untuk ke ruangannya. Setelah di dalam ruangan, Ming teriak-teriak kepada manajernya. Ternyata sang manajer memecatnya lantaran sekarang Ming sering sakit-sakitan. Ming yang penuh emosi mengambil barang-barangnya di meja langsung meninggalkan kantor tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Ming tetap pergi ke kantor walaupun ia sudah dipecat. Di kantor, Ming yang lagi duduk di meja langsung dimarahi manajer kantor dan menyuruh satpam untuk mengusirnya. Setelah tim dokumenter mewawancarai Pak Manajer, dia menunjukkan CCTV kantor. Ternyata Ming telah melakukan kegiatan bercocok tanam di ruangan kantor pada malam hari dengan pria yang berbeda-beda. Kini Ming sudah berhenti bekerja sampai Ming sangat frustasi. Saat di rumah, ibunya yang baru selesai beribadah dikejutkan dengan kondisi Ming yang sedang tergeletak di kamar mandi bersimbah darah di pahanya. Lalu Noi langsung histeris teriak minta tolong. Sekarang Ming dirawat di rumah sakit. Kemudian Nim datang menjenguk. Noi meminta kepada Nim untuk menolong Ming dengan melakukan ritual karena Noi beranggapan Dewa Bayan yang merasuki Ming. Nim mengatakan bukan Dewa Bayan di tubuhnya Ming saat ini. Kemudian Nim pergi ke rumahnya. Noi meminta Manit untuk membukakan pintu kamar Ming. Di dalam kamar terlihat foto pacar Ming bernama Mike.
dia telah meninggal karena bunuh diri. Dari sini Nim beranggapan mereka ada keterkaitannya. มึงบอกมาบักแม็กฆ่าตัวตายอยู่ซะ Keesokan harinya Nim pergi ke suatu tempat di mana Mike bunuh diri. Dengan membacakan mantra tiba-tiba datang angin berhembus di sana. Nim mengatakan aku tahu kau mencintainya tapi jangan bawa dia pergi. มึงหูว่ามึงหักมันแต่ว่ามึงเสียมันไปบ่ได้ Di sisi lain Ming yang tadinya dari rumah sakit sekarang dibawa Noi berobat ke seorang dukun untuk dilakukan ritual. Karena sebelumnya Nim tidak mau membantunya, Nim datang langsung memberhentikan ritual pengobatan tersebut dan terjadilah cekcok di sana. เศร้าบอกว่ามึงมารับคันโมส่วนสิได้จังไดฮะมาทำไปหับเอาพี่ เดี๋ยวย่าแต่มึงสิซอยกู แล้วมึงมาหับอีหยังกับบักอันนี้ Ming tiba-tiba mengambil sesuatu dan memukul ibunya. Entah apa sebabnya dia memukul ibunya. Lalu dia pergi dan Nim mengejarnya, tetapi Ming dalam sekejap mata menghilang. Langit mulai gelap, malam pun tiba. Ming belum juga pulang. Semua orang mencarinya. Sementara itu Noi sedang dirawat di rumah sakit akibat dipukul Ming tadi siang. Setelah Noi sadar ia menanyakan keberadaan Ming kepada Nim, tetapi Ming belum ditemukan. Kata Nim, Ming bisa ditemukan dengan melakukan ritual. Tapi Noi harus menerima Dewa Bayan terlebih dahulu meminta ampun kepada Dewa. Jika Noi bisa pasrah maka Dewa akan memaafkannya. Sementara itu Nim, Noi, dan Manit mulai mengumpulkan benda-benda yang ada di kamar Ming untuk dijadikan bahan ritual. Setelah semua terkumpul dilakukan ritual di mana Mike bunuh diri, Nim masih beranggapan bahwa Mike lah yang berinteraksi dengan Ming. Dari siang sampai malam Nim terus melakukan ritual, tetapi belum ada petunjuk bagi Nim. Manit dan Noi pergi ke kantor polisi bahwa ada video dari supir taksi yang menjemput Ming jam 3 pagi. Setelah sopir taksinya bertanya mau kemana, dia diam dan kemudian sopir itu pergi karena ketakutan. Di hari berikutnya cuaca hujan lebat di mana Nim masih melakukan ritual. Noi sangat khawatir terhadap Ming yang keberadaannya belum diketahui. Semua orang belum ada yang tahu keberadaan Ming di mana. Sudah sebulan berlalu Ming menghilang. เจอมันเลยสวดมนต์ขอพรก็ทำมาหมดแล้ว มิดซิลี Ketika Nim melakukan ritual lagi, isi telur yang ia pecahkan berubah warna gelap. Kata Nim aku tertipu, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Mike. Setelah itu Nim pergi dan berhenti di sebuah jalan. Nim melakukan pencarian Ming di tempat ini. Nim menerobos semak-semak, ternyata di seberang semak itu ada bangunan 5 lantai yang kelihatan seram dan angker. Nim menelusuri bangunan tersebut, dijumpailah Ming berada di sana dalam keadaan pingsan. Scene berpindah di rumah sakit. Setelah Ming diperiksa dokter ada memar dan luka di tubuhnya tapi tidak parah. Nim akan melakukan ritual pengorbanan lagi di patung Dewa Bayan. Setelah Nim sampai, Nim dikejutkan dengan melihat kepala patung itu telah terpenggal. Entah siapa yang melakukan ini. Kini Ming telah dibawa dengan kondisi seperti orang kerasukan. Menyuap makan saja sangat sulit, kata Noi. Saat Nim datang ke rumahnya, Ming pun langsung ada reaksi pada Nim. Lalu Ming ngamuk dan meronta kesurupan roh jahat. Nim membacakan mantra dan menenangkan Ming. Dimasukkan jarinya ke air lalu kepalanya diutas sebuah tali. Kemudian Ming muntah. Demi keamanan sementara Ming diikat di sana. Keesokan hari Nim pergi ke teman sesama dukunnya untuk meminta pertolongan. Kata Pak Dukun, Ming dirasuki dewa aneh. Banyak sekali roh jahat yang merasuki Ming. Arwah jahat dengan segala kebencian, arwah binatang, anjing, kelabang, laba-laba, bahkan arwah tumbuh-tumbuhan. Nim menunjukkan pada Pak Dukun di mana Ming ditemukan olehnya. Lalu Pak Dukun memilih tempat itu untuk melakukan ritual karena dari sanalah arwah jahat itu datang dan merasuki Ming. Saat arwah itu dipanggil mereka bisa diusir dari tubuh Ming. Pak Dukun menceritakan pada mereka, dulu nenek moyang Willow suaminya Noi membantai ratusan orang. Seorang pria sekarat mengutuk keluarga itu, pembalasan dewa pada keturunannya. Lalu akibat dari Noi yang menolak Dewa Bayan. Maka dari itu untuk menebus dosa itu semua harus ada seseorang yang jadi tumbal, orang itu adalah Ming. Hari-hari pun berlalu, Noi yang khawatir dengan keadaan putrinya hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya.
pada saat pagi hari rumah selalu berantakan akibat ulah Ming. Untuk itu tim dokumenter menyelidiki dengan memasang kamera di setiap sudut rumah. Pada malam hari setelah orang pada tidur, Ming beraksi mengacak-acak isi rumah, membongkar isi lemari es dan memakan seperti tingkah hewan, mengganggu ibunya yang lagi tidur di kursi. Manit dan Noi yang melihat video itu merasa takut. Tetapi Noi tetap sayang kepada anaknya dan yakin Nim akan membantunya. แต่ยังไงเขาก็คือลูกเราเดี๋ยวไอ้นิ่มก็ช่วยมัน Noi pergi ke rumah Nim, dipanggil-panggil dan ditelepon Nim tidak menjawab. Semua pintu rumah terkunci. Noi minta tolong tetangga untuk membuka paksa pintu rumah, dan keadaan di dalam rumah berantakan. Noi menjumpai Nim sudah tidak bernyawa lagi di kamar. Singkat cerita, hari ritual pun segera dilakukan. Padukun dan murid-muridnya menyiapkan segala keperluan untuk ritual yang akan dilakukan di gedung kosong di mana Ming pernah ditemukan. Yang menjadi perantara untuk pemanggilan roh jahat itu adalah Noi ibu Ming. จากนั้นกูก็ Malam pun tiba, semuanya bersiap melakukan ritual. Noi dengan kepala tertutup kain. Kemudian Padukun membaca mantra dan diikuti oleh semua yang ikut serta dalam ritual tersebut. พญาสารพญาสารกระตือโอสิปุกพญาลุพญาสารพญาลุโอสิปุกพญา Kemudian Padukun menumpahkan darah sapi dan kepala sapi yang sudah terpenggal untuk pemanggilan arwah yang ada di sana. Tak lama berhembuslah angin kencang pertanda arwah itu datang. Noi mengeluarkan darah di mulut dan Padukun terus berusaha mengeluarkan arwah jahat itu. Noi pun muntah darah pertanda arwah itu keluar dari tubuh Noi. Sementara itu Ming dikurung di kamarnya dengan ditempelkan kain yantra yang dijadikan penahan arwah. Di luar kamar ada Tante Ming, murid dari Padukun dan kameramen yang merekam. Terdengar suara Ming memanggil minta dibukakan pintu. Dari dalam kamar kemudian terdengar suara anak bayi. Tante Ming berhalusinasi bahwa suara anaknya yang di dalam padahal anaknya ada di buayan. Ia tetap memaksa masuk ke kamar. Kamar itu tidak boleh dibuka sebelum ritual selesai. Pak Dukun tiba-tiba menghentikan ritual, karena arwah yang telah dimasukkan ke dalam kendi yang ditutup rapat itu berhenti bergerak. Pak Dukun berdiri dan membawa kendi itu dekat tangga. Semua penerangan tiba-tiba mati. Kini hanya ada cahaya dari kamera. Pak Dukun kesurupan ketawa-ketawa sendiri dan menjatuhkan diri ke lantai bawah gedung itu. Pak Dukun pun tewas. Kita kembali lagi ke rumah Ming, di mana setelah Tante Ming membuka pintu kamar Ming yang ditempel kain yantra menanyakan anaknya, tetapi itu suara Ming yang menyerupai suara anak bayi, lalu membunuh tantenya dengan menusuk di bagian leher. Kameramen dan murid Padukun tadi pun panik dan berusaha melarikan diri, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang bisa keluar dari rumah itu. Semuanya terbunuh termasuk anak bayi dari Tante Ming. Sementara itu, Noi, Manit, dan yang tersisa pada ritual di gedung itu. Noi memerintahkan untuk melanjutkan ritual menangkap arwah jahat dengan peralatan yang tersisa. Noi memulai membaca doa dan membakar dupa. Tiba-tiba Noi membalikkan dupa tersebut. Semuanya kesurupan arwah, ada yang menabrakkan kepala ke dinding. Kejang-kejang, Manit pun kesurupan menyerang salah satu kameramen. Manit berlari dan terjun ke lantai bawah. Kini datanglah Ming dan seluruh yang dirasuki arwah jahat itu. Di sana hanya tersisa Noi dan satu orang kameramen. Noi meminta roh jahat agar pergi dari tubuh Ming. Tetapi itu mustahil. Adegan terakhir Noi membunuh kameramen dan membakar hidup-hidup ibunya.
pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton. Terakhir Mimin berpesan jangan sekali-kali main dukun. Dah itu aja, see you.